Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Al-ayah, shadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada ayat tersebut yaitu surah At-Taubah ayat 36, Allah menerangkan yang pada intinya bahwa bulan di sisi Allah itu ada 12 jumlahnya, yang mana 4 diantaranya termasuk dalam bulan-bulan yang paling mulia atau Ashhurun Hurum. Nah, 4 ini 3-nya itu berurutan, yaitu Dzulqa'dah, kemudian Dzulhijjah, dan nanti malam kita memasuki bulan Muharram, dan yang terakhir itu yang terpisah yaitu bulan Rajab. Inilah nama-nama bulan dalam penanggalan Islam atau tahun Hijriyah. Nah, mengapa dinamakan tahun Hijriyah? Dahulu diceritakan di dalam kitab Al-Muntazam fi Tarikhil Muluki wal Umami karangan Ibnul Jauzi. Beliau mengatakan dahulu sahabat Umar bin Khattab itu mendapatkan surat. Salah satunya adalah surat dari Abu Musa al-Asy'ari, yang mana pada surat-suratnya itu tidak terdapat tahun penanggalannya, dan juga beliau tidak memberi tanda sehingga beliau bingung mana dulu surat yang akan dibalasnya. Ya, yang mana tadi surat-suratnya salah satunya adalah surat dari Abu Musa al-Asy'ari yang mana di dalamnya tidak terdapat tahunnya, hanya tertuliskan bulan Sya'ban. Nah, sebelum penanggalan Islam itu dimulai, sudah ada nama-nama bulan seperti Muharram, Safar, kemudian Rabiul Awal dan lain sebagainya. Itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihissalam. Namun tahunnya sudah terlupakan. Nah, maka dari itu para sahabat dikumpulkan karena sahabat Umar kebingungan mana dulu yang akan dibalasnya suratnya. Kemudian dari situ beliau terinspirasi untuk mengumpulkan para sahabat, para teman-temannya, para tokoh agama, termasuk di dalamnya ada sahabat Ali karamallahu wajhah, dan bermusyawarah. Diputuskanlah kita sebagai umat Islam itu harus memiliki penanggalan khusus. Nah, maka dari itu bersepakatlah mereka untuk menjadikan tahun Hijriyah sebagai awal tahun dari penanggalan Islam. Nah, sebelumnya sudah ada saran-saran dari para sahabat, apakah kita mengikuti dengan tahun Romawi ataupun Kabisat ataupun Persia dan lain sebagainya, namun ditolak. Ada yang mengusulkan, oke, kalau kita menggunakan penanggalan Islam dimulai dari tahun lahirnya Nabi Muhammad SAW, tidak disetujui. Kemudian ada yang mengusulkan tahun diangkatnya Nabi menjadi Rasul, tidak disepakati. Ada yang mengusulkan tahun di mana Nabi Muhammad SAW wafat, tidak disepakati. Dan akhirnya usulan yang terakhir yaitu dari sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, yaitu tahun hijrahnya Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari kota Makkah ke kota Madinah. Peristiwa ini terjadi ketika sahabat Umar bin Khattab menjabat sebagai khalifah, yaitu pada tahun 16 Hijriah. Tentunya Nabi Muhammad SAW sudah wafat. Jadi ini adalah sesuatu yang baru. Dari sejarah ini kita belajar bahwa sesuatu yang baru yang mana tidak ada di zaman Rasul dan sekarang ada, itu tidak semuanya tidak baik. Ada juga yang baik, bahkan lebih banyak yang baiknya. Contohnya apa? Tadi, di zaman Rasul tidak ada tahun Islam, tahun Hijriyah, dan kemudian di zaman sahabat itu ada. Di zaman Rasul tidak ada tahlilan misalkan,
ya. Tahlilan yang tersusun dari sholawat, baca zikir, membaca surat-surat dalam Al-Quran, itu mungkin tidak ada di zaman Rasul tapi sekarang ada. Itu dipandang baik karena sesuatu yang baik itu memiliki 3 unsur. Yang pertama yaitu sesuai dengan syariat Islam, tidak keluar dari tuntunan agama. Kemudian yang kedua, sesuai dengan jalur hukum, tidak termasuk tindak pidana atau kejahatan. Dan yang ketiga, elok untuk dipandang, sesuai dengan etika bermasyarakat. Nah, sesuatu yang baru, yang dulu tidak ada sekarang ada, itu bisa dipandang baik jika mengandung 3 unsur tersebut. Termasuk apa? Termasuk doa akhir tahun yang akan kita bacakan nanti setelah sholat asar, dan kemudian doa awal tahun yang akan kita bacakan setelah maghrib. Mudah-mudahan kita semua di tahun yang lalu segala dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala perbuatan kita diterima di sisi Allah dan diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kemudian di tahun nanti, di tahun selanjutnya, tahun baru Hijriyah, kita akan membuka lembaran baru. Kita memiliki target apa yang akan kita capai di tahun yang akan datang. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, berilah keberkahan kepada umur kami, berilah keberkahan kepada keturunan kami, berilah keberkahan kepada rezeki kami, kepada perbuatan, pekerjaan, ilmu kami, dan berilah keberkahan kepada seluruh apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Allahumma barik lana fi umrina, wa barik lana fi dzurriyyatina, wa fi rizqina, wa fi a'malina, wa fi ilmina, wa fi kulli syai'in a'taitana. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat, khususnya kepada diri saya pribadi, dan apabila ada kesalahan itu adalah manusiawi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.